Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang suami istri yang difitnah karena tidak memiliki seorang anak, meskipun usia pernikahannya sudah lebih dari 10 tahun. Inilah kisah yang berjudul Aku Difitnah Pesugihan Tuyul. Berawal dari Anton yang mendapatkan si Yuli, seorang gadis desa primadona di kampungnya. Yuli yang sangat cantik, bodinya sangat bahenol, bak artis, jadi rebutan para pemuda. Bahkan tidak sedikit bapak-bapak atau orang yang sudah beristri pun berusaha untuk mendapatkan cintanya Yuli. Anton adalah sosok yang sangat rajin, ulet, namun sedikit dikenal agak pelit sama teman-temannya. Sebetulnya Anton itu bukan orang pelit, namun Anton itu lebih cocok disebut hemat, karena dia tahu bahwa dia orang nggak punya, yang mempunyai tekad untuk memiliki apa yang belum dia miliki. Dia seringkali dihina, dilecehkan sama teman-temannya karena keadaan rumah dan keluarganya yang miskin. Nah, disitulah si Anton hidup sangat irit atau sederhana lah begitu. Setelah menikah dengan Yuli, Anton yang memiliki sedikit tabungan membuka warung kecil, yaitu warung nasi, bersama si Yuli istrinya di pasar yang gak jauh dari tempat tinggalnya. Karena Yuli itu sangat cantik dan bodinya itu sangat menarik dengan buah dada yang kencang, bawahnya yang padat. Jadi banyak sekali pelanggan-pelanggan yang betah berlanggan makan di situ. Hingga warungnya tiap malamnya rame. Warung Anton ini. Meski jualannya rame, tapi si Anton itu tetap berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya berdua dengan Yanti, dengan tidak mempekerjakan orang lain. Yanti yang sudah tahu misi suaminya untuk tidak boros, mempunyai cita-cita untuk memperbaiki ekonominya dan untuk membuktikan ke warga yang sudah selalu menghina gitu. Karena si Anton itu pemuda miskin, orang tuanya juga miskin gitu. Jadi sering dilecehkan sama tetangganya, sama warga, teman-temannya. Nah, si Yuli tanpa sepengetahuan si Anton diam-diam pergi ke bidan untuk KB, nggak tanggung-tanggung yang 3 bulan. Karena pikirannya Yuli, kalau usahanya lagi rame, lagi sibuk, terus punya anak mungkin mengganggu aktivitasnya. Jadi pikiran Yuli itu nanti dululah punya anaknya, tahun depan aja, biar dia mendapatkan dulu apa yang diinginkan bersama si Anton.
Itu tanpa sepengetahuan dan tanpa diskusi dulu sama suaminya, sama si Anton. Dia pergi sendiri ke bidan itu. Tak kenal lelah, mereka pun terus berjualan, terus jualan. Subuhnya dia belanja, pagi sampai siang masak, dan warungnya itu bukannya sore. Jadi subuh, pagi, siang itu aktivitas ini ngelola makanan itu, dan sore itu baru berangkat dagang di pasar itu. Ya seperti biasa, kalau buka rame-ramenya itu malam. Memang pelanggannya si Yuli ini, pelanggannya Anton itu mulai dari jam 8 sampai jam 10, karena tutupnya paling sampai jam 11 gitu pulang. Banyak sekali pelanggannya di sana. Nah, satu ketika pulang dari dagang itu si Anton nanya ke si Yuli, "Mah, emang belum ada tanda-tanda ya?" "Tanda-tanda apa, Pak?" "Ya, tanda-tanda kehamilan. Barangkali aja ada tanda-tanda." "Belum ada itu," katanya. Nah, ternyata si Anton itu beda pemikirannya dengan si Yuli. Kalau Yuli mah nanti aja punya anaknya, kalau Anton pengen punya anak. Di situ mulai ada tekanan, ada rasa bersalah si Yuli itu, karena nggak secara diam-diam dia kan udah ikut program KB. Di situ mulai dari malam itu mulai kepikiran si Yuli, pikiran. Hari pun terus berlalu, sampai nggak kerasa itu udah masuk ke umur 7 bulan pernikahannya si Anton dan si Yuli. Si Anton pun agak mulai gelisah, karena dia itu sebenarnya pengen punya anak, pengen cepat punya anak, nggak peduli gitu, walaupun dia punya keinginan atau sesibuk apapun itu tetap biarkan gitu, biarkan punya anak kan gitu. Mungkin si pikiran Anton, kalaupun si Yuli hamil, mungkin si Anton itu bakal nyari pembantu atau orang yang membantu gitu. Beda pandangan, beda pikiran dengan si Yuli. Di sisi lain juga si Anton itu merasa tanda tanya, jangan-jangan gara-gara saya yang sering mengkonsumsi obat kuat saat berhubungan, apakah ada efek ke kesuburan? Karena kalau si Anton itu tidak mengkonsumsi obat kuat, si Anton itu tidak puas karena ngelihat istrinya yang begitu buat dia melayang gitu. Jadi setiap kali si Anton hubungan, dia konsumsi entah itu jamu, entah itu obat yang membuat dia lebih perkasa di ranjang. Nah, jadi si Anton dia merasa bersalah karena sering mengkonsumsi obat-obatan perkasa. Jadi mulai itu menghantui pikirannya itu dihantui. Nah, di sisi lain si Yuli juga merasa bersalah karena si Yuli KB. Mulai dari malam itu mereka itu seolah-olah nggak mau ada pembahasan lagi tuh si Anton, nggak mau nanya dan lain-lain terkait masalah kandungan, karena takutnya si Yanti malah ngebalikin atau menyalahkan, gara-gara si Anton itu kalau hubungan selalu durasinya
panjang gitu. Jadi ya mungkin membuat kesuburannya berkurang kan gitu. Akhirnya mereka ya udah melupakan begitu saja tentang masalah Yuli yang merasa bersalah karena masang KB, Anton yang memiliki kebiasaan konsumsi obat kuat. Akhirnya mereka lupa dengan pembahasan program pengen punya anak itu. Dia justru lebih fokus ke dagangnya. Bahkan makin hari makin rame jualannya, dan tabungannya si Anton juga makin banyak, tabungannya si Yuli itu. Nah, pada suatu ketika tetangganya yang dulu melecehkan itu, yang sempat menghina itu, datang ke si Tony minta tolong untuk membeli sebidang tanahnya. Tapi si tetangganya itu tetap dengan keangkuhannya, dia bilang kalau nggak ada duitnya nggak apa-apa, setengah aja dulu gitu. Nah, tanpa diduga si Anton nanya harganya berapa. Setelah dijawab harganya sekian, itu tanpa ditawar sama sekali, langsung dibayar tunai. Singkat cerita, Anton pun sudah memiliki sebidang tanah di kampungnya, yang membuat tetangganya mulai ada rasa iri. Mulai itu ada isu, masa sih jualan nasi aja bisa beli tanah lumayan luas, apalagi harganya mahal, nggak ditawar. Itu mulai desas-desus kayak gitu. Ya namanya di kampung begitu, kalau ada seseorang yang usahanya lagi naik, pasti ada bahasa-bahasa yang tidak enak. Nah, karena udah berapa tahun si Anton dan Yuli ini sering begadang, capek, akhirnya si Yuli mulai agak kurus badannya. Mulai itu agak kurus, beda dengan dulu waktu si Yuli masih gadis dan beberapa bulan setelah menikah. Ya mungkin kecapean, namanya kerja siang malam, jadi ya lambat laun kan bodinya juga makin melorot aja gitu. Tapi di sisi lain si Yuli dan si Anton ini kehidupannya makin baik ekonominya. Tanah yang beberapa waktu lalu dibeli, dia bangun, dia bikin rumah yang cukup bagus untuk di lingkungan mereka. Setelah rumah jadi, mereka mengisinya. Anton dan Yuli sangat bahagia karena tujuannya sudah tercapai. Satu tujuannya untuk memiliki rumah yang layak huni. Mereka pun bertekad untuk memiliki sebuah mobil. Sebetulnya kalau dilihat dari sekilas pandang memang gak masuk akal, cuma jualan nasi bisa ngebangun rumah yang lumayan bagus dalam waktu kurang dari 3 tahun. Ya kalau menurut saya pribadi ya wajar aja, karena si Anton itu memang orangnya hemat dan tidak mempekerjakan orang lain, jadi hasilnya itu utuh masuk ke tabungan semua. Karena si
Anton sama Yuli kan nggak pernah kemana-mana. Hidupnya selalu bangun tidur, dia belanja, masak, jualan gitu aja sepanjang hari. Nggak ada aktivitas lain. Jadi sangat wajar kan gitu kalau memang dia dalam waktu kurang dari 3 tahun udah memiliki rumah. Beda dengan orang yang nggak suka ada sirik. 10 tahun pun berlalu. Apa yang udah dicita-citakan Anton dari kecil semuanya sudah kesampaian. Mulai dari rumah, mobil, perabotan, emas yang dipakai istrinya, semuanya sudah kebeli, terus kesampaian. Namun sayang, pernikahan dengan si Yuli belum juga mendapatkan keturunan. Yuli yang semakin tahun semakin kurus karena aktivitasnya yang padat membuat warga mulai menduga-duga. Apalagi yang membenci, yang punya dendam sama Anton. Desas-desus pun mulai kecium, desas-desus fitnah bahwa si Anton itu dengan si Yuli melakukan pesugihan tuyul. Karena apa? Karena si Yuli yang dulunya bodinya bahenol, buah dadanya juga megah, tiba-tiba habis semua. Dia kurus, badannya juga jauh sekali dengan beberapa tahun ke belakang. Jadi mereka yang gak suka itu mengira bahwa si Anton dan Yuli itu melakukan pesugihan tuyul, karena ngelihat si Yuli badannya habis dikuras oleh tuyul, yang memang si Yuli itu gak memiliki anak. Anton dan Yuli pun pasrah dengan fitnah yang diterima, karena memang dia nggak melakukan pesugihan. Jadi pikiran si Anton ya masa bodoh, mereka mau fitnah saya punya pesugihan tuyul ya masa bodoh kan. Tapi beda dengan si Yuli akhirnya ngebatin. Dia merasa bersalah karena nggak memiliki anak, gara-gara dia KB itu yang 3 bulan. Yuli makin hari makin stres, makin tekanan. Itu bukan tekanan difitnah sama masyarakat, tapi tekanan dari penyesalan. Yuli pun akhirnya makin parah keadaannya, makin habis badannya, bahkan sudah tidak bisa jualan lagi. Sampai-sampai jualannya pun tutup. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, isu pesugihan itu makin naik. Isu pesugihan itu makin kenceng, bahwa si Yuli itu ya dikuras habis-habisan akibat perjanjian pesugihan dengan tuyul. Karena kondisinya makin memburuk, akhirnya Yuli pun tak kuat. Yuli pun akhirnya meninggal dunia. Anton sangat terpukul atas kepergian Yuli. Dia bahkan berjanji pada dirinya untuk tidak menikah lagi. Nah, singkat cerita, setelah si Yuli meninggal, Anton tiba-tiba
ingin membuktikan ke masyarakat bahwa Anton itu tidak melakukan pesugihan tuyul dengan cara dia menikah lagi dengan seorang gadis dari tetangga desanya. 1 bulan setelah menikah dengan Desi, istri barunya si Anton pun yang masih memiliki banyak tabungan berangkat umroh ke Tanah Suci dengan si Desi. Di Tanah Suci Anton memanjat doa atas ampunan segala kelalaiannya dan ingin dikaruniai keturunan agar masyarakat mempercayai bahwa Anton dan almarhum Yuli tidak melakukan pesugihan. Setelah beres umroh, Anton dan Desi pun pulang lagi ke kampung halamannya. Kali ini si Anton dan si Desi sudah tidak jualan nasi lagi, melainkan jualan sembako di depan rumahnya. Sembako. Dan alhamdulillah cuma selang 1 bulan dari kepulangannya umroh, si Desi pun hamil. Anton pun sangat senang sekali karena dia bisa membuktikan ke masyarakat bahwa dia itu tidak melakukan pesugihan. Dia mampu membuktikan ke semua yang sudah memfitnahnya bahwa dia tidak melakukan pesugihan. Dia mendapatkan semua hartanya karena dia ulet, rajin, dan hemat. Tidak ada yang tahu bahwa si Anton itu ternyata dia rajin mengeluarkan zakat hartanya. Dia melakukan sodakoh atau mengeluarkan zakat hartanya itu jauh sebelum dia menikah, karena dia udah memiliki guru yang berpesan, kalau kamu ingin mempunyai dunia, ingat, rajin-rajinlah sodako dan keluarkanlah zakat hartamu. Nah, itulah yang dijalankan sama Anton dan Yuli, almarhum Yuli, hingga sampai detik itu semua kekayaannya utuh. Walaupun istrinya Anton, almarhum Yuli, udah nggak ada. Kalau memang itu hasil pesugihan, itu mutlak harta itu ikut habis. Kalau satu di antara dua itu meninggal, nah ini enggak. Anton makin harmonis sama si Desi, bahkan memiliki anak, berkembang dengan baik. Disitulah akhirnya semua warga segen sama Anton dan Desi. Mereka pun mulai malu kalau ketemu di jalan. Anton yang bijaksana, ramah, tidak sombong, tidak membuatnya jadi dendam dengan mereka yang sudah memfitnah. Bahkan hinaan, cacian yang dulu pernah dia terima itu sebagai bahan untuk membuat Tony itu bangkit dan berusaha. Demikianlah kisah si Tony dan almarhum Yuli. Mohon maaf apabila ada kesamaan nama, mohon dimaklumi saja.